Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh misteri dan makna, tentang seorang pendeta yang mencari jalan spiritual di tengah kota tua Maroko, dan peristiwa tak terduga yang mengubah takdirnya selamanya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Pagi itu, sebelum subuh menyingsing, suasana di Masjid Al-Kareem terasa tenang dan khusyuk, namun tiba-tiba kegembiraan para jamaah berubah menjadi keheranan saat mereka menemukan mayat berdarah seorang pendeta Kristen di halaman masjid. Salah satu jamaah, dengan wajah pucat ketakutan, segera memperingatkan agar tak ada yang menyentuh jenazah tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut di antara mereka. Meskipun ketegangan melanda, para jamaah memutuskan untuk melanjutkan sholat subuh berjamaah, mencoba menenangkan diri di tengah situasi yang mengejutkan ini. Suasana hening pecah oleh bisikan dan pandangan curiga dari beberapa jamaah yang mulai bertanya-tanya tentang identitas dan latar belakang pendeta tersebut. Pengurus masjid segera mengambil inisiatif untuk mengatur situasi, memastikan bahwa jamaah tetap tenang dan tidak panik meskipun ada tubuh yang tak dikenal di halaman masjid. Cahaya fajar mulai menyinari halaman masjid, menambah kesan dramatis pada temuan mayat yang mengejutkan tersebut. Aroma dupa dan suara adzan subuh menciptakan kontras yang tajam antara ketenangan ibadah dan kejadian misterius yang baru saja terjadi. Beberapa jamaah mencoba mendekati jenazah dengan hati-hati, namun ingatan salah satu dari mereka membuat semua orang berhenti dan menahan diri dari menyentuh tubuh pendeta itu. Para pengurus masjid berdiskusi secara cepat untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk menyelesaikan ibadah subuh terlebih dahulu sebelum melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak berwenang. Setelah selesai sholat, para pengurus masjid segera memulai upaya untuk mencari identitas pendeta yang ditemukan di halaman masjid, namun mereka gagal menemukan tanda pengenal apapun di tubuhnya. Kebingungan melanda karena situasi ini sangat tidak biasa, dan tidak ada petunjuk yang jelas mengenai siapa pria yang ditemukan tewas tersebut. Salah satu pengurus masjid menyarankan untuk memeriksa pakaian pendeta itu, namun hanya menemukan jubah sederhana tanpa logo gereja atau nama yang tertera. Mereka mencoba menghubungi jamaah lain yang mungkin mengenal pendeta tersebut, namun tidak ada yang mengenali pria asing itu. Wajah para pengurus masjid menunjukkan keprihatinan mendalam karena tidak bisa memberikan jawaban yang memadai kepada jamaah lainnya. Beberapa jamaah mulai berspekulasi tentang kemungkinan keterlibatan pihak luar atau konflik antar agama, menambah ketegangan di antara mereka. Pengurus masjid memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak gereja terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai identitas pendeta tersebut. Sementara itu, penduduk sekitar masjid mulai berkumpul, mendiskusikan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Suasana menjadi semakin tegang ketika tidak ada jawaban yang memuaskan dari upaya awal pengurus masjid untuk mengidentifikasi pendeta tersebut. Dengan rasa takut dan ketidakpastian, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan dari pihak berwenang untuk menyelesaikan misteri ini. Pengurus masjid kemudian menghubungi gereja terdekat di kota itu, berharap bisa menemukan informasi mengenai pendeta Kristen yang ditemukan tewas di halaman masjid. Setelah beberapa panggilan telepon dan percakapan singkat, pendeta di gereja tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mengenal pria itu, membuat situasi semakin membingungkan. Mereka ditanya apakah pendeta tersebut pernah berkunjung atau berinteraksi dengan jemaat gereja sebelumnya, namun jawabannya negatif. Dengan informasi yang minim, pengurus masjid mulai mempertanyakan asal-usul pendeta tersebut dan bagaimana ia bisa berada di kota mereka. Beberapa jamaah mengusulkan bahwa pendeta itu mungkin merupakan pengunjung asing yang tersesat atau dalam perjalanan untuk mencari bantuan spiritual. Namun, tidak ada bukti yang mendukung spekulasi tersebut, dan pertanyaan tentang motif kematiannya tetap belum terjawab. Pengurus masjid memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber lain yang mungkin. Mereka juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa pendeta tersebut mungkin memiliki hubungan tersembunyi dengan komunitas lokal yang belum mereka ketahui. Dalam upaya mencari kebenaran, pengurus masjid mulai menyusun rencana untuk melibatkan pihak berwenang dalam penyelidikan ini. Dengan semakin sedikit jawaban, mereka menyadari bahwa misteri di balik kematian pendeta tersebut jauh lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Kabar penemuan mayat pendeta Kristen di masjid segera menyebar ke seluruh warga desa, menyebabkan pertemuan darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Sebagian warga mengusulkan agar jenazah segera dikuburkan dengan cepat untuk menghindari spekulasi dan kerusuhan lebih lanjut di antara komunitas. Namun, sebagian lainnya bersikeras bahwa jenazah tersebut harus dilaporkan ke polisi dan tidak boleh disentuh oleh siapapun sebelum penyelidikan resmi dilakukan. Perdebatan sengit terjadi di antara warga,
dengan beberapa pihak menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keutuhan jenazah pendeta tersebut. Sebagian warga khawatir bahwa intervensi cepat tanpa penyelidikan yang memadai bisa menimbulkan ketegangan antaragama dan memperburuk hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen. Pengurus masjid berusaha menengahi perbedaan pendapat ini, mencoba mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa memihak. Akhirnya, mayoritas warga setuju bahwa melibatkan polisi adalah langkah yang paling bijaksana untuk memastikan bahwa kematian pendeta tersebut ditangani dengan benar dan adil. Dengan keputusan ini, pengurus masjid segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan jenazah dan meminta bantuan mereka dalam penyelidikan. Warga merasa lega namun tetap tegang, menyadari bahwa proses penyelidikan ini bisa membawa berbagai konsekuensi bagi komunitas mereka. Dengan langkah ini, mereka berharap bahwa kebenaran di balik kematian pendeta tersebut akan segera terungkap, membawa ketenangan kembali ke Masjid Al-Karem dan sekitarnya. Tak lama setelah laporan dibuat, sekelompok polisi dan tim forensik tiba di lokasi masjid, membawa berbagai peralatan untuk memulai penyelidikan atas kematian pendeta Kristen tersebut. Kepala polisi, seorang pria berpengalaman dengan sikap tegas, segera mengatur timnya untuk mengamankan area sekitar jenazah dan mulai melakukan inspeksi awal. Tim forensik mulai mengumpulkan sampel darah dan bukti lain dari lokasi kejadian, berharap bisa menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan penyebab kematian pendeta itu. Sementara itu, pengurus masjid bekerja sama dengan polisi, memberikan informasi tentang kejadian yang terjadi sebelum dan sesudah penemuan jenazah. Beberapa warga desa menyaksikan proses penyelidikan dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian pendeta tersebut. Kepala polisi memerintahkan agar area sekitar masjid dibersihkan dari barang-barang pribadi dan bukti potensial lainnya untuk memastikan integritas penyelidikan. Mereka juga menginstruksikan agar tidak ada yang menyentuh jenazah atau area sekitarnya, menjaga agar bukti tidak tercemar oleh intervensi pihak luar. Pengurus masjid dan beberapa warga ditanya oleh polisi mengenai siapa saja yang mungkin telah melihat atau berinteraksi dengan pendeta tersebut sebelum kematiannya. Sementara itu, tim forensik mulai bekerja secara intensif, menggunakan alat-alat canggih untuk menganalisis darah dan kondisi tubuh pendeta itu. Dengan suasana tegang namun penuh harapan, polisi dan tim forensik bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian misterius pendeta Kristen di Masjid Al-Karem. Dalam upaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pengurus masjid memutuskan untuk meninjau rekaman CCTV yang terpasang di area masjid, berharap menemukan petunjuk tentang pendeta yang tewas. Setelah beberapa jam menelusuri rekaman, mereka akhirnya menemukan momen ketika pendeta tersebut tiba di masjid, terlihat berjalan tergopoh-gopoh sambil memegang perutnya yang berdarah. Rekaman menunjukkan pendeta itu berhenti sejenak untuk berdoa dengan tenang, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan meninggal di depan mata para jamaah yang kebetulan sedang melakukan ibadah. Namun, karena sistem CCTV di masjid tidak dilengkapi dengan perekaman audio, polisi tidak bisa mengidentifikasi kalimat atau doa yang diucapkan oleh pendeta tersebut saat berdoa. Meskipun begitu, visual rekaman tersebut memberikan gambaran jelas tentang kondisi pendeta sebelum kematiannya, menunjukkan bahwa ia tampak kesakitan dan terengah-engah. Kepala polisi meminta agar rekaman tersebut disimpan sebagai bukti utama dalam penyelidikan, serta untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim mereka. Pengurus masjid merasa terbantu dengan adanya rekaman ini, meskipun banyak pertanyaan yang masih belum terjawab mengenai keadaan pendeta itu. Para pengurus juga mencoba mengidentifikasi rute yang dilalui pendeta tersebut berdasarkan rekaman CCTV, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang arah perjalanannya. Sementara itu, warga desa mulai berbicara tentang kemungkinan adanya unsur supranatural yang terlibat, mengingat kondisi misterius dari kematian pendeta tersebut. Dengan rekaman CCTV sebagai salah satu bukti utama, polisi melanjutkan penyelidikan mereka dengan harapan dapat mengungkap misteri di balik kematian pendeta Kristen di Masjid Al-Karem. Saat polisi hendak memindahkan jenazah pendeta tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut, sebuah fenomena tak terduga terjadi ketika tubuh pendeta tiba-tiba memancarkan cahaya lembut yang menyilaukan. Para jamaah yang hadir di lokasi terkejut dan takjub melihat kejadian ini, sementara beberapa dari mereka segera mengeluarkan ponsel untuk merekam momen aneh tersebut. Cahaya yang dipancarkan dari jenazah pendeta itu memberikan kesan mistis dan suci, menimbulkan berbagai spekulasi di antara para saksi yang menyaksikannya. Beberapa jamaah percaya bahwa fenomena ini adalah tanda dari kehadiran ilahi, sementara yang lain merasa bingung dan tidak tahu harus berpikir apa tentang kejadian tersebut. Rekaman video yang diambil oleh para jamaah segera diunggah ke media sosial, menjadi viral dan menarik perhatian warga di luar komunitas masjid. Kepala polisi memerintahkan agar tim forensik tetap menjaga jenazah tersebut agar tidak terjadi gangguan lebih lanjut, sambil mencoba memahami fenomena cahaya yang terjadi. Para jamaah berkumpul di sekitar jenazah, berdiskusi dan berbagi teori tentang arti dari cahaya yang muncul,
menciptakan suasana penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Pengurus masjid merasa bingung dan khawatir, tidak tahu bagaimana harus menafsirkan kejadian ini dalam konteks agama mereka sendiri. Beberapa warga mulai percaya bahwa pendeta Kristen tersebut mungkin telah mengalami pertobatan terakhir, dan cahaya tersebut adalah simbol dari perubahan spiritualnya. Dengan fenomena cahaya yang semakin menarik perhatian publik, polisi dan pengurus masjid berusaha untuk tetap fokus pada penyelidikan sambil menangani dampak sosial dari kejadian ini. Polisi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV di jalanan sekitar kota, berharap menemukan jejak pendeta yang mungkin terlewat oleh rekaman masjid. Tim forensik bekerja keras untuk mengidentifikasi rute yang dilalui pendeta tersebut sebelum tiba di masjid, menggunakan rekaman dari berbagai titik strategis di kota. Mereka menyusun ulang pergerakan pendeta tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang ada, mencoba menemukan pola atau petunjuk yang bisa mengarahkan mereka ke kebenaran. Beberapa rekaman menunjukkan pendeta tersebut berjalan dengan langkah tergopoh-gopoh, tampak kesakitan dan terlihat mencurigakan di beberapa lokasi. Di salah satu sudut jalan, polisi menemukan rekaman yang menunjukkan pendeta itu tampak berinteraksi dengan sekelompok orang yang tidak dikenal, meningkatkan pertanyaan tentang motif kematiannya. Rekaman lain memperlihatkan pendeta tersebut berjalan sendirian, terlihat tertekan dan tidak dalam kondisi sehat, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan penyebab kematiannya. Polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pendeta tersebut mungkin terlibat dalam konflik atau konfrontasi yang tidak terlihat di rekaman awal. Dengan bantuan teknologi canggih, mereka memperbesar dan menganalisis setiap frame rekaman untuk mencari detail yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Tim juga berusaha untuk mengidentifikasi wajah orang-orang yang berinteraksi dengan pendeta tersebut, berharap bisa menemukan saksi atau pelaku yang terlibat. Meskipun tantangan teknis dan keterbatasan rekaman, polisi tetap optimis bahwa mereka akan menemukan petunjuk penting yang bisa mengungkap misteri di balik kematian pendeta Kristen di Masjid Al-Karem. Setelah beberapa hari menelusuri rekaman CCTV jalanan, polisi akhirnya menemukan rekaman penting yang menunjukkan pendeta Kristen tersebut dirampok oleh sekelompok orang di tengah perjalanan menuju masjid. Rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok pria yang tampak mencurigakan mendekati pendeta tersebut, lalu memukul dan merampoknya dengan brutal. Video itu menunjukkan bahwa pendeta tersebut berusaha melawan dan berteriak minta tolong, namun kekuatan kelompok perampok terlalu besar baginya. Meskipun pendeta berhasil melarikan diri sesaat, luka parah yang dideritanya akibat perampokan tersebut akhirnya menyebabkan kematiannya saat tiba di masjid. Polisi segera mengamankan rekaman tersebut sebagai bukti utama dalam penyelidikan, serta untuk mencari identitas dan lokasi para pelaku perampokan. Dengan adanya bukti ini, polisi mulai menyusun profil para pelaku, memperkirakan jumlah dan karakteristik mereka berdasarkan penampilan di rekaman. Mereka juga mulai menyebarkan informasi tentang kejadian perampokan ini ke berbagai pos polisi di kota, berharap ada yang mengenal atau melihat pelaku di tempat lain. Pengurus masjid dan warga desa merasa lega karena penyebab kematian pendeta akhirnya mulai terungkap, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, misteri tentang fenomena cahaya pada jenazah pendeta tersebut tetap menjadi teka-teki yang belum bisa dijelaskan oleh penyelidikan resmi. Dengan bukti perampokan sebagai titik fokus, polisi bertekad untuk menangkap para pelaku dan menyelesaikan kasus ini, sambil mencoba memahami signifikansi dari fenomena cahaya yang terjadi. Meskipun polisi telah menyimpulkan bahwa kematian pendeta Kristen tersebut disebabkan oleh luka akibat perampokan, fenomena cahaya yang muncul dari jenazahnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Para jamaah di masjid serta warga desa masih mempertanyakan alasan di balik tubuh pendeta yang bisa bercahaya, menciptakan spekulasi dan teori yang beragam di antara mereka. Beberapa orang percaya bahwa cahaya tersebut adalah tanda kehadiran ilahi atau pesan terakhir dari pendeta, sementara yang lain menduga adanya unsur supranatural yang terlibat. Pengurus masjid merasa bingung dan tertekan, tidak tahu bagaimana harus menafsirkan kejadian ini dalam konteks agama dan kepercayaan mereka sendiri. Kepala polisi meminta bantuan ahli paranormal untuk menganalisis fenomena cahaya tersebut, namun hasilnya tetap tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, para jamaah yang merekam kejadian tersebut mendapatkan perhatian luas di media sosial, menarik perhatian masyarakat luar yang penasaran dengan kejadian ini. Warga mulai berdiskusi tentang kemungkinan adanya hubungan antara kematian pendeta dan proses spiritual atau pertobatan terakhir yang mungkin sedang dijalani oleh pria tersebut. Pengurus masjid mencoba menjaga ketenangan dan mengajak warga untuk fokus pada penyelidikan resmi, meskipun banyak yang sulit mengabaikan fenomena aneh tersebut. Beberapa pemuka agama di kota itu juga mulai memberikan pandangan mereka tentang arti dari kejadian ini, menambah dimensi baru dalam penyelidikan. Dengan segala spekulasi dan teori yang berkembang, misteri cahaya pada jenazah pendeta Kristen tetap menjadi titik fokus yang menantang bagi polisi dan komunitas, mendorong mereka untuk terus mencari jawaban hingga akhir cerita. Sore itu,
Suasana Masjid Al-Kareem kembali gempar saat seorang pengemis tua dengan wajah penuh kerutan mendekati masjid dan tampak kaget melihat tubuh pendeta yang terbaring. Pengemis tersebut terlihat pucat dan gemetar, dengan pandangan penuh keterkejutan yang seakan tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Pengurus masjid yang ada di lokasi menghampiri pengemis itu dan, dengan hati-hati, menanyakan apakah ia mengenali sosok pendeta yang telah meninggal ini. Dengan napas terengah-engah, pengemis itu menatap jenazah dengan tatapan yang penuh keharuan, seolah mengenali wajah pendeta tersebut sebagai seseorang yang memiliki makna bagi dirinya. Pengemis itu mengangguk pelan dan mengakui bahwa ia sempat bertemu dengan pendeta ini malam sebelumnya dalam situasi yang tidak biasa. Para pengurus masjid semakin penasaran dan meminta pengemis tersebut untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan pendeta tersebut. Dengan suara lirih, pengemis mulai membuka kisahnya, menceritakan tentang pertemuan yang singkat namun penuh makna yang terjadi di malam gelap itu. Ia mengatakan bahwa pendeta tersebut tiba-tiba muncul dan mendekatinya di sebuah gang sempit, bertanya dengan nada yang sungguh-sungguh mengenai letak masjid terdekat. Pengurus masjid mendengarkan dengan seksama, mencoba menyusun potongan cerita yang mungkin bisa menjelaskan alasan pendeta tersebut berada di sekitar masjid dalam kondisi sekarat. Pengemis itu akhirnya mulai bercerita lebih jauh, memberikan latar belakang yang mengungkap beberapa detail tentang maksud pendeta tersebut. Dengan nada suara penuh kenangan, pengemis itu mengisahkan bagaimana pendeta tersebut, dengan wajah kelelahan, menghampirinya dan bertanya di mana ia bisa menemukan masjid terdekat. Pengemis mengingat bahwa saat itu pendeta tanpa berjuang dengan perasaan yang dalam, ia mengatakan bahwa ia ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam, bahkan berniat untuk memeluknya. Pengemis, yang terkejut dan bingung, sempat mempertanyakan niat pendeta tersebut, namun pada akhirnya ia mengarahkan pendeta ke Masjid Al-Kareem tanpa banyak bertanya. Sambil bercerita, pengemis mengungkapkan bahwa ia sendiri merasa terharu melihat kesungguhan pendeta tersebut yang seolah sedang dalam pencarian jiwa yang mendalam. Meski tidak bisa menemani pendeta itu, pengemis menjelaskan bahwa ia memberikan arahan yang rinci tentang jalan dan belokan yang harus ditempuh menuju masjid. Pendeta itu, katanya, mengucapkan terima kasih dengan senyum yang lemah namun penuh ketulusan sebelum bergegas mengikuti arah yang diberikan pengemis. Pengemis itu mengaku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, karena setelah pendeta berlalu, ia kembali ke tempatnya, mengira bahwa pendeta akan tiba di masjid dengan selamat. Para pengurus masjid terdiam sejenak, mencerna setiap kata pengemis itu, menyadari bahwa pendeta mungkin memang memiliki niat untuk memeluk Islam sebelum ajal menjemputnya. Kisah ini memberikan sudut pandang baru tentang perjalanan terakhir pendeta tersebut, menggambarkan pergulatan batinnya yang akhirnya membawanya ke masjid. Para pengurus mulai memandang kematian pendeta itu dengan perspektif berbeda, mungkin sebagai seorang yang berusaha mencapai kedamaian terakhirnya di hadapan Allah. Pengemis itu, meskipun tidak mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah, tetap memberikan keterangan yang berharga tentang niat pendeta untuk datang ke masjid. Dengan suara yang lemah, ia menceritakan bahwa percakapan singkat mereka dipenuhi rasa ingin tahu pendeta tentang Islam, seakan-akan ada sesuatu yang memaksanya untuk mencari kebenaran. Ia mengatakan bahwa pendeta tersebut terlihat penuh tekad, meskipun jelas ada kepayahan di wajahnya, seolah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang sangat besar di dalam dirinya. Pengemis itu mengaku tidak menyangka bahwa pendeta tersebut akan mengalami hal tragis hanya beberapa saat setelah pertemuan mereka yang singkat. Para pengurus masjid semakin yakin bahwa pertemuan antara pengemis dan pendeta mungkin merupakan petunjuk penting dalam memahami misteri kematian pendeta tersebut. Kisah yang diceritakan pengemis itu mulai menambah keyakinan para pengurus bahwa pendeta tersebut tengah menjalani pencarian spiritual, yang mungkin menjadi alasan dibalik kedatangannya ke masjid. Sambil mengingat-ingat, pengemis itu mengaku masih bisa merasakan kehangatan di balik kata-kata pendeta, yang meskipun singkat, tetap meninggalkan kesan mendalam. Para pengurus dan jamaah lainnya mulai melihat fenomena cahaya di tubuh pendeta sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar keanehan, melainkan mungkin sebagai tanda kebenaran dari niat pendeta itu. Kisah ini akhirnya disampaikan kepada polisi yang bertugas, memberikan perspektif baru dalam penyelidikan yang tengah berlangsung. Dengan semakin banyaknya petunjuk, para jamaah dan pengurus berharap bahwa kebenaran tentang perjalanan terakhir pendeta itu akan segera terungkap. Sementara itu, rekaman video fenomena cahaya yang muncul pada jenazah pendeta semakin menyebar luas di media sosial, memicu perbincangan dan spekulasi dari berbagai kalangan. Video itu tak hanya menarik perhatian warga kota, tetapi juga menggemparkan komunitas yang lebih luas, termasuk para jemaah gereja yang terkejut dengan peristiwa luar biasa ini. Para penonton yang melihat video tersebut mulai membicarakan kemungkinan makna spiritual di balik cahaya yang muncul dari tubuh pendeta itu. Beberapa pihak mulai percaya bahwa fenomena tersebut adalah tanda pengakuan atau pemberian keajaiban pada saat-saat terakhir hidup pendeta. Di antara jemaah gereja, muncul perasaan heran dan ketakutan,
tetapi juga keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara pendeta dan masjid itu. Video yang viral tersebut akhirnya menarik perhatian media lokal, yang mengirimkan wartawan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari kebenaran di balik fenomena yang mengejutkan ini. Dengan semakin banyaknya orang yang menonton dan mengomentari video tersebut, penduduk kota mulai merasakan dampak dari peristiwa aneh ini. Para pengurus masjid juga mulai dihubungi oleh tokoh agama dari gereja yang ingin memahami apa yang terjadi pada pendeta sebelum ia meninggal. Mereka yang melihat cahaya pada video itu terinspirasi, mempertanyakan apakah ada pesan yang ingin disampaikan melalui kejadian luar biasa tersebut. Suasana masjid semakin ramai, dengan banyak warga yang datang untuk melihat sendiri tempat terjadinya peristiwa tersebut, bahkan beberapa dari mereka tertarik untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Keesokan harinya, seorang rekan pendeta dari gereja yang jauh datang ke masjid, mendengar kabar tentang kematian temannya dan fenomena cahaya yang mengejutkan tersebut. Pendeta tersebut mendekati pengurus masjid dengan wajah penuh duka dan keingintahuan, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada temannya. Setelah mendengar kisah pengemis dan keterangan para pengurus masjid, rekan pendeta ini pun mulai menceritakan apa yang ia ketahui tentang temannya itu. Ia mengatakan bahwa pendeta tersebut memang sempat bersitegang dengan seorang pendeta lainnya yang telah membawa kabur dana jemaat dari gereja. Pendeta yang meninggal tersebut tampaknya merasa bertanggung jawab atas kehilangan dana tersebut, membuatnya memikirkan ulang perannya dalam komunitas dan keyakinannya sendiri. Menurut rekan pendeta, kejadian ini tampaknya telah mempengaruhi keadaan emosional temannya dan mengubah cara pandangnya terhadap spiritualitas. Dengan suara penuh penyesalan, rekan pendeta ini mengakui bahwa ia merasa teman pendetanya mungkin telah berada dalam krisis iman. Ia juga menambahkan bahwa temannya itu sudah lama meragukan keyakinannya sendiri, namun tidak pernah terbuka tentang apa yang ia rasakan. Pengurus masjid menyimak setiap cerita dengan seksama, mencoba memahami lebih jauh tentang latar belakang spiritual dan batin yang dialami oleh pendeta tersebut. Mereka mulai yakin bahwa peristiwa cahaya pada tubuh pendeta mungkin benar-benar merupakan simbol dari perjalanan spiritualnya yang berakhir di Masjid Al-Kareem. Setelah mendengar cerita dari rekan pendeta, polisi dan pengurus masjid mulai menyadari bahwa kematian pendeta tersebut mungkin bukan sekadar akibat perampokan, melainkan juga terkait pergolakan batinnya yang mendalam. Mereka menyelidiki lebih lanjut latar belakang pendeta tersebut, menemukan bahwa ia telah lama bergumul dengan keraguan atas keyakinannya sendiri dan konflik internal terkait peranannya di gereja. Pengurus masjid bekerja sama dengan polisi untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas spiritual pendeta sebelum kematiannya, termasuk catatan pribadi dan interaksi dengan jamaah gereja. Diketahui bahwa pendeta tersebut secara diam-diam mempelajari ajaran Islam, mencari kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang iman melalui perspektif yang berbeda. Polisi menemukan bahwa pendeta itu sering menghabiskan waktunya di perpustakaan gereja, membaca literatur tentang berbagai agama dan filsafat, menunjukkan pencariannya akan kebenaran spiritual. Konflik internal pendeta tersebut semakin jelas ketika terungkap bahwa ia merasa bersalah atas hilangnya dana jemaat, yang menurut beberapa sumber, ia percaya berkaitan dengan keputusannya untuk mencari jalan baru dalam iman. Pengurus masjid mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pendeta tersebut melihat masjid sebagai tempat yang dapat memberinya kedamaian terakhir sebelum ajal menjemput, yang mungkin menjadi alasan kuat di balik niatnya untuk masuk Islam. Polisi, dengan informasi baru ini, mulai menilai kembali bukti perampokan sebelumnya, mencari hubungan antara konflik spiritual pendeta dan motif para perampok yang mungkin terlibat. Sementara itu, pengurus masjid juga mengadakan pertemuan dengan tokoh agama setempat untuk membahas implikasi spiritual dari kematian pendeta tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi komunitas. Dengan semakin banyaknya lapisan dalam kasus ini, misteri motif spiritual di balik kematian pendeta Kristen di Masjid Al-Kareem menjadi semakin kompleks, mendorong semua pihak untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan bermakna. Polisi mengonfirmasi cerita dari rekan gereja bahwa pendeta tersebut diam-diam mempelajari Islam, yang menunjukkan adanya pencarian spiritual yang intens sebelum kematiannya. Informasi ini membuka perspektif baru dalam penyelidikan, bahwa perjalanan spiritual pendeta itu mungkin menjadi faktor penting yang mendorongnya menuju masjid dalam kondisi sekarat. Pengurus masjid dan polisi bekerja sama untuk memahami bagaimana proses pertobatan pendeta tersebut bisa berujung pada tragedi yang mengerikan, mencoba mengaitkan elemen-elemen spiritual dengan kejadian fisiknya. Mereka menemukan bahwa pendeta tersebut sering merenung dan berdoa untuk menemukan kedamaian batin, yang mungkin membuatnya merasa terdorong untuk mencari lingkungan yang lebih tenang dan suci seperti masjid. Dengan bantuan ahli agama dan psikolog, mereka mulai menganalisis kondisi mental dan emosional pendeta sebelum kematiannya, mencari petunjuk tentang keadaan hatinya. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendeta tersebut merasa tertekan oleh tanggung jawabnya di gereja, terutama setelah insiden kehilangan dana jemaat yang mengguncang kepercayaannya. Pengurus masjid memutuskan untuk melakukan sesi doa bersama dan dukungan spiritual untuk pendeta tersebut,
menghormati keinginannya untuk mencari kedamaian di akhir hayatnya. Polisi juga mulai menyelidiki hubungan antara tekanan emosional pendeta dan kemungkinan motif para perampok yang mungkin memanfaatkan kerentanannya. Dengan adanya bukti bahwa pendeta tersebut tengah mencari iman baru, polisi mempertimbangkan kemungkinan bahwa perampokan itu mungkin lebih dari sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan juga berkaitan dengan konflik internal gereja. Akhirnya, percikan iman yang terlambat ini memberikan dimensi baru dalam kasus kematian pendeta, menggabungkan unsur spiritual dengan investigasi kriminal untuk mencari kebenaran yang lebih holistik. Para jamaah dan penduduk yang tadinya bersikap skeptis mulai memahami bahwa cahaya yang terlihat pada jenazah pendeta tersebut mungkin merupakan tanda kebaikan terakhirnya dan keinginan yang tak sempat ia wujudkan. Pengurus masjid mengadakan pertemuan komunitas untuk membahas makna dari fenomena cahaya tersebut, mengajak semua pihak untuk melihatnya sebagai simbol pertobatan dan pencarian kedamaian spiritual pendeta. Beberapa warga mulai berbagi kisah pribadi tentang pencarian iman dan pengalaman spiritual mereka sendiri, terinspirasi oleh kisah pendeta yang mencoba menemukan jalan baru dalam kepercayaannya. Pendeta yang datang dari gereja yang sama membawa kesaksian tentang karakter dan perjalanan spiritual temannya, menambah kedalaman pemahaman komunitas terhadap kejadian tersebut. Suasana di masjid menjadi lebih penuh harapan dan refleksi, dengan banyak jamaah yang merasa tergerak untuk lebih mendalami iman mereka sendiri setelah mendengar kisah pendeta Kristen tersebut. Polisi juga mulai melihat kejadian ini sebagai titik pertemuan antara dua agama, mendorong dialog dan kerjasama yang lebih erat antara komunitas Muslim dan Kristen di kota itu. Pengurus masjid mengorganisir sesi diskusi antaragama, mengundang tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk membicarakan toleransi, iman, dan pencarian spiritual. Kisah pertobatan terakhir pendeta tersebut menjadi simbol perubahan dan harapan bagi komunitas, menunjukkan bahwa pencarian iman dapat membawa kedamaian meskipun di tengah tragedi. Warga mulai menyadari pentingnya mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual masing-masing, terinspirasi oleh keberanian pendeta untuk mencari kebenaran di akhir hidupnya. Dengan pertobatan terakhir pendeta Kristen tersebut, komunitas masjid dan gereja mulai membangun hubungan yang lebih harmonis, memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka. Video dan kisah pendeta Kristen tersebut membuat banyak warga dan jemaat gereja memikirkan kembali keyakinan mereka, menciptakan gelombang keinginan untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Banyak jemaat gereja yang sebelumnya kurang mengenal Islam mulai tertarik untuk mengikuti kajian dan diskusi yang diadakan di masjid, ingin memahami lebih jauh tentang agama yang dipeluk pendeta tersebut. Pengurus masjid merasa terhormat atas minat yang tumbuh dan mulai menyusun program pembelajaran agama untuk menjembatani pemahaman antara kedua komunitas. Dialog antaragama yang berlangsung di masjid menjadi semakin aktif, dengan banyak pertanyaan dan diskusi yang mendalam mengenai ajaran, nilai, dan praktik kedua agama. Pendeta dari gereja yang sama juga mulai mengunjungi masjid lebih sering, membawa lebih banyak anggota jemaat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan dialog. Keinginan untuk memahami iman yang berbeda menciptakan rasa saling menghormati dan toleransi yang lebih kuat di antara warga, memperkuat kohesi sosial di komunitas tersebut. Polisi, yang sebelumnya hanya fokus pada aspek kriminal, kini juga melihat pentingnya peran komunitas dalam membangun perdamaian dan kerjasama antaragama. Kisah pendeta Kristen tersebut menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencari kedamaian dan kebenaran spiritual, terlepas dari latar belakang agama mereka. Media lokal meliput perkembangan ini dengan positif, menyoroti contoh harmonis dari dua komunitas yang sebelumnya terpisah namun kini bersatu dalam pencarian iman. Gema keimanan dari kisah pendeta tersebut terus bergema, membawa perubahan positif dan memperkuat ikatan spiritual di seluruh komunitas kota itu. Pada hari Minggu yang cerah, seluruh jemaat gereja berkumpul di Masjid Al-Kareem dengan penuh haru dan rasa hormat untuk mengenang pendeta mereka yang telah pergi dalam perjalanan iman yang tak terduga. Suasana di masjid dipenuhi dengan keheningan khusyuk, ketika jemaat gereja, pengurus masjid, dan warga sekitar bersiap menyaksikan momen bersejarah yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Dengan hati yang penuh keikhlasan, para jemaat gereja mulai merenungi kisah pendeta mereka, yang di akhir hayatnya menempuh jalan menuju masjid untuk mencari kedamaian dan menemukan jawaban yang lebih besar. Salah satu pemimpin jemaat gereja, yang sebelumnya mengenal pendeta dengan baik, memberikan pidato singkat tentang keimanan yang dimiliki pendeta mereka, sebuah keimanan yang pada akhirnya membawanya dekat dengan Islam. Setelah itu, ia menyatakan bahwa seluruh jemaat gereja telah membuat keputusan untuk mengikuti jejak pendeta mereka, merasa terinspirasi oleh cahaya yang muncul di tubuhnya sebagai tanda petunjuk. Dengan suara yang bergetar, pemimpin jemaat tersebut menyatakan keinginannya dan keinginan semua jemaat untuk bersyahadat dan memeluk Islam sebagai agama mereka, sebagai bentuk penghormatan dan kelanjutan dari perjalanan spiritual pendeta. Dalam suasana penuh hikmat, pengurus masjid memimpin prosesi syahadat bersama, di mana seluruh jemaat gereja dengan khusyuk mengucapkan kalimat syahadat, menandai awal baru dalam kehidupan spiritual mereka.
Para jamaah masjid yang menyaksikan momen ini merasa haru dan bangga, menyaksikan bagaimana kisah tragis seorang pendeta akhirnya berujung pada keberkahan dan cahaya bagi seluruh jemaatnya. Tangis haru dan sukacita menyelimuti seluruh ruangan masjid, ketika mereka semua menyadari bahwa momen ini telah menyatukan dua komunitas dalam iman dan persaudaraan. Cahaya yang sebelumnya muncul di tubuh pendeta tersebut kini menjadi simbol pertobatan yang diterima dan petunjuk bagi seluruh jemaatnya, menandai hari yang menyejarah ketika mereka memeluk Islam bersama-sama dan menemukan kedamaian sejati dalam keimanan yang baru.